Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 15 yaitu Basic Configuration. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas konfigurasi hostname. Oke, di sini kita sudah ada topologinya yang kita akan gunakan nanti. Hostname adalah identitas atau nama yang kita gunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, di sini terdapat Debian router yang nanti Debian router kita itu kita bisa berikan hostname rtl strip Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Nah, di sini kita bisa menamakan dengan svr1 Debian. Kemudian ada juga Ubuntu server. Nah, kita bisa menamakan identitas svr2 Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada klien atau Ubuntu desktop. Kita berikan nama atau hostname-nya client strip Ubuntu. Jadi fungsi hostname itu sendiri ialah untuk suatu identitas atau mengenal dalam suatu jaringan. Jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam manajemen. Atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer, jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam manajemen. Atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer. Oke, jadi secara default Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama yaitu Debian. Nah, di sini kita memiliki dua Debian yaitu Debian router dan kemudian server Debian. Nah, misalkan kita ingin coba meremote sedangkan pada jaringan ini memiliki dua hostname yang sama. Nah, nanti kita akan bingung sendiri, yang mana sih router Debian dan yang mana sih router server Debian dan yang mana sih server Debian. Oke, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan router Debian rtl strip Debian. Router Debian di sini ialah user saya. Kemudian rtr strip Debian itu adalah hostname saya. Nah, secara default router atau Debian server yang kita input hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini kita coba melihat masuk ke root dulu yaitu sudo. Kita coba ketik hostname ctl. Perhatikan di sini bahwa terdapat static hostname yaitu Debian. Nah, di sini kita akan coba mengganti hostname tersebut dengan cara merubah hostname-nya, yaitu dengan perintah hostname ctl set min hostname rtl min Debian. Kita clear. Nah, di sini kita coba lihat hostname ctl. Perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi rtl strip Debian. Tapi jika kita lihat di sini masih router Debian @rtl Debian. Nah, untuk mengapply-nya kita bisa exit terlebih dahulu. Ini kita bisa langsung exit lagi. Ini jika teman-teman perhatikan untuk loginnya telah berubah ya. Jadi jika sebelumnya itu router Debian, sekarang untuk loginnya sudah rtl min Debian. Nah, di sini kita bisa masuk usernya kemudian password. Nah, perhatikan di sini namanya sudah berubah atau hostname-nya sudah berubah menjadi rtl strip Debian. Jadi komen hostname ctl set strip hostname itu kita merubah hostname-nya. Lalu kita masuk ke router lebih dahulu. Lalu kita konfigurasi hostname-nya yaitu hostname ctl set min hostname. Lalu masukkan namanya, saya kasih svr1 strip Debian. Lalu kita coba cek dengan hostname ctl. Perhatikan bahwa static hostname-nya berubah menjadi svr1 strip Debian. Sama seperti sebelumnya, untuk mengapply-nya kita bisa exit. Perhatikan bahwa di sini telah menjadi svr1 strip Debian. Jika kita coba login,
Perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi SVR1 min Debian. Oke, kita lanjut ke Ubuntu server. Kita masuk ke Ubuntu servernya dulu. Nah, jika sudah di Ubuntu-nya, kita masuk ke sudo su. Kita bisa enter. Lalu masukkan passwordnya. Lalu kita cd. Lalu kita clear. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa namanya masih Ubuntu. Jika kita coba cek hostname ctl, perhatikan bahwa statiknya hostname-nya masih Ubuntu. Oke, kita mengganti dengan perintah hostname ctl set min hostname svr2 strip ubuntu. Lalu kita bisa cek dengan hostname ctl. Nah, perhatikan di sini sudah berubah menjadi svr2 strip ubuntu ya. Selanjutnya ada konfigurasi host. Kita langsung saja masuk ke Debian. Konfigurasi host itu penting juga sama seperti hostname. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Nah, di sini misalkan kita coba masuk ke root dulu, yaitu su. Lalu kita bisa masukkan perintah nano spasi /etc/host. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya ada 127.0.1.1. Ini juga localhost. Hanya saja ini menggunakan name yaitu debian.seviana.com. Di sini fungsi dari host itu sendiri ialah kita bisa mengeping IP dengan menggunakan namanya. Kita ctrx saja, lalu y, lalu enter. Di sini fungsi dari host itu sendiri ialah kita bisa mengeping IP dengan menggunakan namanya. Jadi misalkan kita ping debian.seviana.com. Perhatikan di sini berhasil ya. Jika kita ping debian.seviana.com itu saja ping IP 127.0.11, atau kita coba ping debian, maka dia juga akan berhasil. Nah, nanti kita coba akan merubah hostnya menjadi sama seperti hostname-nya. Kita bisa nano /etc/host. Kita bisa enter. Di sini kita ubah menjadi rtr min debian ctrx, lalu enter. Y, enter. Kita coba cat dengan perintah cat /etc/host. Perhatikan bahwa hostnya itu berubah menjadi rtr min debian/seviana/.com. Jadi misal kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan ping rtr min debian saja. Nah, perhatikan bahwa ini bisa ya. Atau kita coba ping rtr min debian.seviana.com. Nah, perhatikan ini juga bisa ya. Itu sama halnya kayak kita mengeping IP 127.0.1.1. Di sini kita akan coba merubah semuanya ya teman-teman. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian router, Debian server, dan Ubuntu server. Karena Debian routernya sudah, kita akan coba lanjut ke Debian server.
Kita bisa masuk ke router lebih dahulu. Lalu kita bisa nano /etc/host. Nah, kemudian kita ganti hostnya sama dengan hostname, yaitu svr1 mindebian.seviana.com. Kita bisa ctrx y lalu enter. Kita coba ping svr1 debian. Nah, di sini kita bisa lihat berhasil ya teman-teman. Oke, lanjut ke Ubuntu server. Nah, jika sudah di Ubuntu, kita bisa masuk ke root dulu, yaitu dengan sudo su. Nah, kita bisa cd, lalu masukkan perintah nano /etc/host. Nah, di sini kita ganti menjadi svr2 atau server 2 strip ubuntu .seviana.com. Kita bisa ctrx y lalu enter. Nah, kita coba mengeping svr2 strip ubuntu. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Lalu kita juga ping svr2 strip ubuntu.seviana.com. Nah, perhatikan di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, pada materi kali ini kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi, kita akan mencoba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai paduan. Oke, kita bisa lihat IP pada host OS itu 192.168.56.1/24. Cara lihatnya yaitu kita bisa cek control panel, lalu network and internet, network and series center, lalu center updater setting. Nah, di sini kita bisa lihat virtual box host only. Kita details. Nah, bisa perhatikan di sini IP-nya adalah 192.168.56.1. Nah, nanti IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.168.56.10/24. Nah, kemudian IP dari router menuju ke arah internal network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian IP-nya 10.10.10.2/24. Nah, kemudian juga pada server 2 Ubuntu ialah 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop ialah 172.16.1.1/24. Nah, kemudian pada klien Ubuntu desktop ialah 172.16.1.2/24. Kemudian dari root Debian ke klien Ubuntu ialah 172.16.1.1/24. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address sesuai masing-masing IP-nya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP address router. Sebelumnya di sini kita cek dulu IP address-nya dengan menggunakan komen IP address. Nah, perhatikan di sini kita memiliki 4 interface. Untuk interface pertama yaitu low atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua host OS memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua ada interface endpost 3.
Jadi kita lihat pada topologinya. Pos 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Nanti kita akan coba ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Jadi kita lihat kembali. Nah, jadi kita lihat kembali terdapat nPOS 8. Di mana nPOS 8 ialah adapter yang mengarah ke internal network atau ke server-server. Jadi di sini kita akan memberikan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian di sini ada nPOS 9. nPOS 9 adalah mengarah ke klien Ubuntu. Oke, di sini kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke router lebih dahulu. Lalu kita komen nano /etc/network/interface. Perhatikan bahwa di sini bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya jika teman-teman melihat di sini terdapat interface nPOS 3. Ini DHCP. Nah, DHCP ini otomatis atau dinamis, di mana nanti IP-nya akan didapatkan dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan statik karena kita akan menambahkan IP-nya pada adapter nPOS 3. Ini mengarah ke host OS. Jadi kita menggunakan IP 192.168.56.10. Di sini kita ganti ke statik. Lalu di sini kita enter. Oke, di sini kita coba konfigurasi IP-nya dengan menggunakan command main address 192.168.56.10. Kemudian kita tambahkan netmask. Netmasknya, nah karena tadi 192.168.56.10/24, maka netmasknya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan gateway. Nah, jika teman-teman perhatikan pada Debian ke internet itu melewati host OS, dan IP host OS yaitu 192.168.56.1. Jadi gateway-nya kita bisa tuliskan IP host OS. Oke, kita akan coba menambahkan IP ke internal network. Nah, oke, kita akan coba menambahkan IP ke internal network. Untuk menambahkan IP, kita menggunakan command fetch nPOS 8 init static, lalu address 10.10.10.1, lalu netmasknya 255.255.255.0. Oke, kita lanjut berikan IP ke klien Ubuntu. Caranya sama seperti tadi, tapi nPOS 8-nya kita ganti ke nPOS 9. Oke, di sini kita bisa ctrl+X lalu Y lalu enter. Di sini kita coba mengapply-nya dengan sistem ctl restart network. Lalu kita bisa if up nPOS 3, kemudian if up nPOS 8, kemudian if up nPOS 9. Lalu kita bisa cek IP address-nya dengan IP address.
Perhatikan di sini IP-nya sudah ada. Selanjutnya kita ke konfigurasi IP server dan klien. Di sini kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Perhatikan bahwa IP pada npost 3 belum ada ya. Kita bisa ketikkan perintah sudo nano /etc /netplan /0/00 lalu kita bisa tab. Maka secara otomatis dia akan terisi ya. Kita bisa enter, lalu bisa masukkan password user teman-teman ya. Nah, lalu DHCP-nya kita ganti no. Lalu kita enter, lalu kita spasi hingga sejajar dengan DHCP. Lalu kita tulis addresses. -2 lalu kurung kotak 10.10.10.3/24 lalu kurung tutup. Lalu kita bisa enter, lalu spasi sejajar dengan address. Lalu kita berikan gateway 4. Gateway 4 artinya gateway versi 4. Kita bisa klik 2, lalu masukkan 10.10.10.1 ctrx lalu y lalu enter. Kita bisa sudo netplan apply. Nah, di sini kita bisa cek IP-nya. Nah, perhatikan bahwa pada npost 3-nya berubah menjadi 10.10.10.3. Jika kita coba ping 10.10.10.1, perhatikan dia bisa ya. Oke, kita lanjut ke klien Ubuntu desktop. Nah, jika sudah di Ubuntu-nya, kita bisa klik ini, lalu wireless connecting, lalu wireless setting. Nah, teman-teman bisa pencet tombol pengaturan ini, lalu ke IPv4. Kita ubah di sini ke manual. Nah, di sini address-nya kita bisa ketik 172.16.1.2. Netmask-nya kita 255.255.255.0. Lalu gateway-nya kita 172.16.1.1. Kita apply. Di sini kita off-kan dulu, lalu on. Kita buka terminal. Nah, di sini kita bisa langsung ping 10.10.10.1. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas basic remote access. Pada praktek kali ini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya kita akan coba membahas tentang konsep apa itu remote. Jadi, misal dari klien Ubuntu ingin masuk atau meremote dari router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Jadi kita bisa masuk
buka VM-nya. Jadi kita bisa buka VM-nya. Kemudian kita di sini baru bisa masuk ke router Debian-nya. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja kita router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misalkan kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router Debian ataupun server-server ini. Nah, misal kita sedang pergi ke luar kota atau ke luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke data centernya. Nah, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang agar lebih efektif. Nah, kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Tapi pada video kali ini kita akan coba menggunakan PuTTY. Nah, kalian bisa download PuTTY di aplikasi pencarian, pilih yang paling atas, lalu klik download PuTTY. Nah, teman-teman bisa pilih PuTTY yang 64 bit. Teman-teman bisa klik saja, nanti otomatis akan terdownload. Sebelum kita ke PuTTY, pastikan dulu bahwa host OS ping ke router Debian. Kemudian kita bisa buka PuTTY-nya. Masukkan IP dari router Debian yaitu 192.168.56.10. Di sini terdapat 22, lalu klik SSH dan telnet. Kita bisa open. Lalu kita bisa accept. Perhatikan bahwa kita berhasil meremote router Debian-nya. Di sini kita coba login. Kita masukkan user dari root Debian kemudian passwordnya. Perhatikan di sini kita sudah masuk ke router Debian. Nah, ini mempermudah teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah ataupun kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Dan jika kita lihat, misalkan kita buka router Debian. Perhatikan bahwa kursor saya di sini menghilang ya, teman-teman. Nah, di PuTTY itu kita bisa mengcopy konfigurasinya. Misalkan teman-teman ingin mengkonfigurasi IP address, kemudian kita seperti ini atau tap 2 kali, maka dia sudah tercopy. Ketika coba paste, kita bisa klik kanan, dia otomatis akan muncul. Jika enter, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian. Nah, itulah materi dari saya tentang bab 15. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Alright.